Hai, Curamix di sini. Apa kabarnya di sana? Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua program pemerintah, yakni Koperasi Merah Putih dan juga kredit perumahan yang disebut-sebut akan memicu kredit macet. Seperti apa penjelasannya? Langsung aja yuk kita ngobrol dengan Mas M. Rizal Taufikur Rahman, yang merupakan Kepala Pusat Makroekonomi dan juga Keuangan Indef yang sudah bergabung bersama kita. Selamat siang Mas Rizal, terima kasih ya sudah hadir Selamat di Curamix siang. Liputan 6. Jadi gimana nih Mas? Kita mulai dari Koperasi Merah Putih dulu ya, yang dimana kan di sini Ya, disebut pemerintah telah menyiapkan dana 83 triliun rupiah nih buat Koperasi Merah Putih. Menurut Mas Rizal sendiri, apakah nominal tersebut sudah realistis begitu? Dan seperti apa penjelasannya? ya, kalau kita lihat dari angkanya ya, kan ideali dengan jumlah apa namanya populasi yang dibentuk kan cukup besar ya. Jadi dana yang disiapkan kan dialokasikan di 2026 itu 83 T. Padahal istilah ideal kan 250 triliunan ya. Artinya baru sepertiga nih ya dari anggaran yang diestimasi yang diperlukan untuk program ini secara ideal gitu ya. Maka tentu akan terjadi gap nih ya. Dan kemungkinan besar kan dengan alokasi sepertiga ini maka sasarannya sepertiga dong. Gitu ya. Kan gitu kan logikanya dengan besaran sesuai dengan rencana. Tapi tentu program ini ya gap ini maka punya potensi underfunded ya. Jadi akan kekurangan nanti kira-kira gitu ya. Sehingga cakupan dan dampak ekonominya juga bisa jauh dari yang ditargetkan dan diestimasikan dan direncanakan gitu ya. Nah, untuk itu maka pemerintah harus memilih nih apakah mau mempersempit sasaran atau mencari skema pembiayaan tambahan misalnya melalui SMF, BUMN, obligasi sosial gitu ya, ataupun apa namanya kerjasama badan usaha gitu ya. Dan tentu ini harus harus dicari ya solusinya agar program ini sesuai dengan apa yang ditargetkan. Oke. Tadi disebutkan dananya nampaknya tidak terlalu realistis gitu ya, dananya kurang. Tapi kalau memang ternyata proses peminjamannya akan terus digelontorkan, kira-kira risiko yang terjadi akan seperti apa tuh Mas Rizal? Yang tentu ini kaitan dengan likuiditas koperasinya tertekan ya. Sehingga dana talangan ini akan lebih banyak bersumber dari perbankan atau market. Ya, ya kan 83 nih, artinya 2/3-nya itu bukan dari APBN kan kira-kira gitu ya, akan ada dari apa pembiayaan atau dari lembaga-lembaga pembiayaan atau sumber pembiayaan lain. Ya. Nah, jika terjadi mismatch, gitu ya, maka sangat khawatir koperasi ini bisa gagal bayar ya kan? Itu yang saya kira harus dimitigasi ya agar tidak terjadi gagal bayar ini. Kalau sudah gagal bayar, maka akan memunculkan efek domino terkait dengan penyaluran ya penyaluran tetap eh, dipaksakan dengan verifikasi debitur yang lemah kan gitu kan. Maka akan lebih beresiko gitu ya, tidak hanya bagi program juga bagi keberlangsungan koperasi itu sendiri. Bahkan juga akan apa namanya memberikan gangguan terhadap cash flow lembaga keuangan gitu. Kalau misalnya dia dari perbankan atau dari Oke, bisa kalau dijelaskan lebih detail lagi, faktor-faktor utamanya apa aja nih yang akhirnya bisa menyebabkan, gagal bayar ya dalam program ini? ya artinya return on investment atau juga apa profitability gitu ya dari apa namanya aktivitas usaha yang dikembangkan oleh koperasi ini tentu kan akan eh, apa namanya akan dihambat gitu ya akan tidak sesuai dengan rencana kan karena tadi resiko dana kurang ini ya tapi pinjaman tetap disalurkan misalnya kan begitu kan. Maka tentu akan tadi terjadi mismatch ini. Nah, mismatch ini ya, di mana koperasi bisa berpotensi gagal bayar ini maka tadi akan menimbulkan penyalurannya tetap dipaksakan gitu ya dengan verifikasi yang tidak proporsional. Yang ini justru akan menimbulkan ya masalah kerawanan kredit macet kira-kira gitu kan. Apalagi kalau Mmm. kita lihat nih
ya NPL UMKM ini rasionya kan mencapai 4%, ya. KPR katakanlah 3 sampai 3,11% gitu ya. Jika koperasi tidak memiliki sistem mitigasi risiko, maka angka ini bisa jauh lebih tinggi lagi gitu. Nah, pemicunya apa? Ya, pemicunya adalah lemahnya manajemen risiko koperasi, rendahnya literasi keuangan, katakanlah debiturnya, ketergantungan pada pendapatan sektor informal, ya. Karena kegiatan-kegiatan nanti di UMKM ini kan terbentuk, ya, peluang besarnya adalah sektor-sektor informal, ya, misalnya sektor pertanian atau UMKM yang relatif fluktuatif, ya, dan juga potensi apa, tanda kutip, moral hazard bagi para implementator atau si pengurus koperasi, karena dianggap ini adalah bantuan pemerintah gitu. Nah, inilah yang kemudian harus dimitigasi gitu ya, supaya tidak terjadi apa, potensi kredit macet itu. Iya, dan ini juga sama halnya dengan, kredit perumahan begitu ya? Bagaimana risiko yang ada dan kerawanan yang akan muncul terkait kredit macet antara Koperasi Merah Putih dan kredit perumahan ini juga hampir-hampir mirip begitu, Mas Rizal? Iya, saya kira mirip gitu ya, mirip sekali gitu ya. Apalagi kalau kita lihat gitu ya, kan targetnya 3 juta gitu ya, dengan anggaran sangat minim kan gitu ya. Maka kan ini juga akan beresiko gitu. Maka Oke, tentu saja ya baik akan berarti beresiko tadi, ketidakmampuan untuk membayar ya. iya, dan dampaknya akan bagaimana nih untuk, kestabilan ekonomi nasional juga kalau misalnya ternyata ini, justru akan memperbesar peluang adanya kredit macet gitu? Ya tentu saja apa namanya, kayak case gitu ya, katakanlah punya potensi tadi kalau kredit macet, maka apa yang terjadi ya, maka tentu saja eh, transaksi atau kinerja UMKM, ya, kan koperasi ini erat kaitan dengan UMKM gitu ya, eh, justru akan menimbulkan gelombang NPL baru dengan beban fiskal jangka panjang yang semakin besar. Mengapa? Karena ini kan program fiskal, ya, dari fiskal. Ya, kalau misalnya kebijakan fiskalnya tidak efektif sesuai dengan sasaran, sesuai dengan target, sesuai dengan perencanaan, maka tentu saja, ya, kalau misalnya fiskalnya tidak memberikan multiplier yang tinggi, maka tentu saja apa namanya, fungsi fiskal sebagai absorber, stimulator gitu ya, menjadi tidak efisien kan, dan juga tidak efektif. Kalau misalnya semakin tidak efektif fiskal, maka tentu saja punya potensi terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi kan gitu. Apalagi misalnya ada multiplier efeknya, ya, yang erat kaitan dengan transaksi di level UMKM, dan ini tentu akan menjadi apa namanya, permasalahan baru ya, yang kalau saya sebut menciptakan gelombang NPL baru dari program Koperasi Merah Putih maupun kredit perumahan. Oke, jadi justru malah akan ada kekhawatiran bukannya target dalam meningkatkan ekonomi daerahnya tercipta, justru jadi jangka panjangnya, dikhawatirkan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi juga gitu ya? Apa, Betul. berpengaruh tidak stabil gitu jadi pertumbuhan ekonominya, tidak sesuai dengan harapan gitu ya? Betul, betul Mbak, betul. Karena kan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kita itu kan dipengaruhi oleh fiskal ya, pengeluaran atau belanja pemerintah. Kalau belanja pemerintah besar, tetapi sasarannya, targetnya gitu ya, kemudian kinerja dari program itu juga tidak sesuai harapan, maka kan tentu ke kinerja ekonomi, ya, itu kan tentu akan menekan kinerja itu sendiri, ya, baik itu di sektornya perumahan maupun katakanlah di UMKM gitu ya, eh, yang kemudian mendeliver atau bertransmisi dampak itu terhadap sektor-sektor apa, kegiatan yang diusahakan oleh koperasi, ya, yang kemudian sektor-sektor itu tidak memberikan multiplier atau menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, ya, kemudian juga menciptakan produktivitas yang lebih baik, yang kemudian tentu ya tadi memperlambat kinerja pertumbuhan ekonominya.
Nah, Oke. tentu harus dimitigasi nih, Mbak, ya. Ini harus dimitigasi oleh pemerintah, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya di DPR kan ini masih proses nih era APBN gitu ya. Harapannya ya di, dikritisi harus seperti ini ya, mitigasinya, kemudian cari apa namanya, kira-kira border-border dan bottleneck seperti apa supaya tidak terjadi. Oke, kalau begitu sebenarnya apa nih langkah mitigasi yang terbaik ya untuk bisa meminimalisir risiko-risiko yang ada tadi disebutkan? Oke, tentu mitigasinya yang harus dilakukan oleh apa namanya pemerintah ya harus ada pembiayaan alternatif yang lebih efektif gitu ya terkait dengan kekurangan tadi gap tadi ya. Jadi mencampurkan apa campuran APBN, perbankan misalnya ya, filantropi atau blended finance and result based financing kalau saya istilah gitu ya. Yang itu tentu kita bisa pakai blended finance ya, yang kemudian juga bisa dikembangkan. Kemudian juga eh, apa namanya harus ya ini untuk menjaga gitu ya, mengurangi resiko kredit dan juga price shock, maka sebaiknya ada sistem resi gudang di dalam implementasi koperasi merah putih gitu ya. Nah, sistem resi gudang ini kan sebenarnya seperti agunan supply gitu ya, yang itu juga mengurangi risiko eh, kredit gitu ya. Dan yang paling penting lagi saya kira KPR subsidi ya. Tentu kalau kuota 2002 kan 2025 kan 350.000 gitu ya. Tapi di 2026 katakanlah untuk rumah ya, untuk rumah mungkin perlu ditambah gitu ya. Agar apa? Agar ketercapaian eh, apa subsidi KPR tadi untuk housing dan livelihood-nya itu bisa tercapai gitu. Nah, sehingga tentu mitigasi di level mikro dan juga tentu di level makronya. Desain dana 83T tadi ya itu sebagai first loss guarantee ya. Itu saya kira bisa dilakukan gitu ya. Tetapkan plafon klaimnya misalnya maksimum 20% gitu ya, eh, dari portofolio koperasi agar tidak terjadi beban fiskal terbuka nih ke depannya. Atau juga sinkronisasi dengan program yang sudah ada, misalnya integrasikan apa namanya perumahan program apa namanya KDMP ya merah putih ini dengan KUR misalnya dan juga rumah gitu ya, sehingga tidak ada duplikasi subsidi bunga nih atau double counting anggaran ya, itu juga bisa ya. Kemudian juga saya kira level kelembagaan itu harus dimitigasi ya, koperasi dan perbankannya. Seleksi koperasinya ya syarat minimalnya, kemitraan bank dengan koperasi juga harus saya kira menggunakan bank himbara gitu ya. Kemudian juga penjaminan yang ganda ya, misalnya ajak atau kolaborasi dengan Jamkrindo ya atau Askrindo sebagai second loss garantinya, sehingga beban tidak hanya di APBN gitu ya tetapi juga bisa diperluas ya untuk mempermudah juga efektivitas dan efisiensi dari program ini, termasuk juga di teknis penyaluran sih Mbak ya, itu juga saya kira mesti apa betul-betul dijaga dan level pengawasan dan juga transparansi. Oke. Mungkin itu Mbak. Nah, berbicara tentang transparansi, kira-kira juga apakah ada, cara yang lebih detail lagi ya untuk bagaimana kita bisa juga mencegah adanya mungkin, potensi penyalahgunaan dana di koperasi itu sendiri? Ya, saya kira eh, pemerintah harus membuat dashboard nasional. Misalnya publik bisa menilai performa koperasi, baik itu by platformnya, outstandingnya, NPL-nya, klaimnya, dan transparansi ini kan mencegah markup, ya, mencegah markup bukan yang real tapi yang fiktif lah yang harus diantisipasi. Kemudian dibuat juga sebuah early warning system. Misalnya jika NPL ya berkaitan dengan NPL nih, jika NPL gross-nya lebih dari 5% atau low at risk-nya itu lebih dari 12%, maka misalnya otomatis ada whole gitu ya, whole distribution atau post gitu ya. Atau misalnya dibuat audit rutin oleh BPK, oleh OJK, oleh BPKB ya, yang mengaudit ya mungkin dengan cara sampling tapi representatif gitu ya. Untuk apa? Ya tentu saja eh, dengan membangun whistleblowing system di setiap daerah ya, dan juga
tentu yang paling penting adalah reward and punishment ya, atau reward and sanction lah gitu ya. Jadi koperasi dengan NPL rendah dapat tambahan plafon misalnya gitu ya supaya semangat. Nah, koperasi yang bermasalah mungkin diberikan peringatan atau dikasih warna merah, dibekukan atau di take over oleh bank. Dan itu kan harus harus diantisipasi ya, mitigasi-mitigasi seperti ini supaya nanti implementasi, maka apa namanya, gejala-gejala itu sudah bisa dilihat gitu ya, dan kemudian bisa dicari solusi dan juga antisipasi. Baik, tapi untuk koperasi di desa sendiri sejauh mana sih kesiapannya untuk, bisa mengelola dana, pinjaman ini dalam skala yang besar? Ya, saya kira karena ini masih baru ya, masih dibentuk ya, beberapa daerah saya kira masih menunggu kan anggaran ini. Setelah terbentuk kelembagaannya, what next gitu ya. Dan tentu Juklak dan Juknis ini saya kira menjadi pegangan ya, tentu dengan SOP dan apa namanya, monitoring dan evaluasi di level katakanlah kabupaten atau kecamatan gitu ya. Eh, dan juga tentu saja para pengawas ya, di situ juga harus betul-betul menjadi apa namanya, tim gitu ya, atau juga apa eh, kolega yang memang harus mengawasi ini. Nah, tapi yang paling penting adalah tadi juklak, juknis gitu ya, sampai teknis yang notabene itu bisa menjadi kunci gitu ya untuk supaya efektif gitu ya di koperasi dalam ini. Karena kalau kita lihat ya, saat ini memang mereka sedang menunggu ya, setelah terbentuk ya 20.000 itu ya koperasi, what next, yang tentu butuh anggaran dan apa yang harus dilakukan. Karena koperasi yang dibentuk kan koperasi yang memang aktivitas bisnis kan, bukan simpan pinjam ya. Karena yang saat ini kan mayoritas simpan pinjam, hampir 13.000 ya koperasi. Ditambah sekarang 20.000 yang notabene untuk usaha. Nah, bagaimana saya kira apa namanya, sistem kelembagaan ini yang efektif tidak hanya di aktivitas, tetapi kelembagaan antar koperasinya itu sendiri, baik koperasi yang sudah dibentuk ya atau koperasi menepati maupun dengan koperasi yang sudah ada. Nah, ini saya kira menjadi challenging gitu ya, dan juga sekaligus peluang gitu ya untuk menggerakkan ekonomi di level. Oke, untuk masyarakat di desanya sendiri sebagai debitur, bagaimana nih kira-kira kesiapannya untuk bisa dalam mengembalikan, pinjaman tersebut, membayar kembali pinjaman? Ya, saya kira nanti kan tentu kerjasama dengan daerah ya, kepala desa ya. Nah, kepala desa juga mungkin ada yang siap, ada yang nggak siap, karena kan juklik, karena yang nanti tanggung jawab kan memang ya kepala desa kan, nah, data ini kan menjadi jaminan kan APBD kan gitu ya. Atau juga aset-aset daerah, apa desa yang notabene ya, siapa yang bertanggung jawab ya kepala desa kan. Nah, maka justru yang paling penting adalah bagaimana apa namanya, advokasi, sosialisasi gitu ya dari program ini tidak hanya kepada para pengurus gitu ya, tetapi juga kepada peserta ya, atau juga mitra atau kolega yang ada di desa, termasuk juga kepada masyarakat ya, karena masyarakat sekaligus sebagai anggota, sebagai kolega, plus juga tentu saja sebagai pengawas gitu sekaligus ya, dan secara tidak langsung gitu ya di dalam implementasi koperasi barang putih ini. Nah, harapannya masyarakat ini kan yang menggerakkan koperasi ini ke depan. Kan mereka harus tahu betul secara persis, paham betul secara persis ya berkaitan dengan apa lembaga ini, dan memang betul-betul bisnis bukan sosial. Karena kalau bicara, karena motifnya harus motif bisnis, ya motif ekonomi. Kalau motif sosial, ya lagi-lagi, oh ini kan bantuan pemerintah, ya gitu ya. Yang notabene relatif lebih ini ya, kurang ada greget gitu ya untuk membangkang. Tapi kalau kemudian ini motif bisnis dan risikonya adalah mereka sendiri, gitu katakanlah begitu ya, maka mereka sendiri akan membuat mitigasi gitu ya secara teknis. Maka cuklah juknis ya yang betul-betul doable, bisa dipahami oleh masyarakat dengan advokasi sosialisasi yang betul-betul bisa diserap dan juga diimplementasikan serta dilaksanakan oleh pengurus maupun anggota serta masyarakat di desa itu.
Ya, karena kan memang, Koperasi Merah Putih ini kan tujuannya antara lain memang untuk bisa mendorong ekonomi desa kan. Tapi kalau, menurut Mas Rizal sendiri apakah ada mungkin model pembiayaan lain gitu yang lebih efektif dan juga, lebih bisa berkelanjutan dalam mendorong ekonomi desa? Ya, saya kira di desa itu kan ada BUMDes ya, kemudian badan usaha desa, koperasi ya di desa juga sudah ada koperasi yang ada. Kemudian juga ada petani ya, kelompok dan lain sebagainya, begitu ya. Ada kelembagaan-kelembagaan sosial yang lain. Saya kira bagaimana merangkul mereka, bagaimana kemudian mengkolaborasikan antara Koperasi Merah Putih ini, ya, yang memang bisa menjadi perekat, ikut memperkuat kelembagaan ekonomi yang ada di desa. Bukan kemudian memecah semua kelembagaan yang ada gitu. Justru menjadi kolaborator. Nah, itu yang menjadi saya kira kuncinya. Lalu kemudian koperasi ini bisa menjadi kolaborator, bisa mengelaborasi potensi desa, kemudian memperkuat ya kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada di desa, maka ini justru akan punya peran lebih dari apa yang sudah dicanangkan hanya sebatas atau alih-alih sebagai lembaga ekonomi desa, tapi dia bisa memperbesar itu dan kemudian bisa bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih antar desa, ya, sebagai koperasi sekundernya. Kemudian kecamatan, level kecamatan, antar kabupaten. Dan kemudian Koperasi Merah Putih ini bisa besar gitu. Ya, bahkan bisa menjadi korporasi atau menjadi holding company dalam konteks manajemennya gitu ya. Nah, tapi bagaimana memperkuat potensi desa itu yang paling penting, memanfaatkan potensi desa. Nah, desa ini kan biasanya berkaitan dengan sektor pertanian ya, peternakan, perikanan gitu ya, kalau di laut di hutan gitu ya. Di timur laut. Dan ini harus benar-benar bisa diolah gitu ya. Dan juga dipasarkan gitu ya, tidak hanya memanage kemudian memproduksi tapi juga memasarkan ya, dan mendapatkan multiplier ya. Ale bisa juga menyerap tenaga kerja dengan SDM di desa ya. Notabene pelan-pelan desa akan membangun supply chain tersendiri, kemudian juga terbentuk value chain tersendiri. Baik, kalau begitu. Terima kasih ya Mas Rizal, jadi terlepas tadi dari ada kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi disebutkan, kita tinggal tunggu saja bagaimana implementasi dari Koperasi Merah Putih. Harapannya sih memang nanti bisa, apa ya, memberikan impact yang positif lah ya buat ekonomi Betul, di daerah maupun juga secara betul, nasional. Sekali lagi betul, terima betul. kasih Mas Rizal atas waktunya Sama-sama, sama-sama dan Mbak. oke, dan dengan demikian ada Cuanomix kali ini, kita bertemu di topik-topik lainnya. Sampai jumpa.